Bapak Mama, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Minggu 8 September 2024 yang terjadi pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Garean Jemaah SSI. Tema ibadah kita pada hari ini setia dalam segala perkara. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk bersama-sama merefleksikan kehidupan persekutuan kita di dalam Tuhan. Tema ibadah kita hari ini adalah setia dalam segala perkara. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman dituntut agar aktif berkarya dan berelasi secara bermakna. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setia dalam perkara kecil menyiapkan kita untuk dapat bertanggung jawab dalam perkara besar. Mengawali kebaktian kita hari ini, saya jemput kita berdiri dan menyanyikan PKJ 274 ayat 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Cuma persilakan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua menjadi nats membimbing dalam ibadah kita pada hari ini. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Penolong yang
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maka sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus kami menyampaikan berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13 berkata demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara sekalian, menyambut anugerah yang datang dalam berita anugerah kepada kita akan bermazmur bersama-sama. Namun sebelumnya persembahan pujian akan dipersembahkan di hadapan Tuhan oleh siswa dan siswi dari SMK. Kami persilakan.
Tetaplah mencari Tuhan tidak dan selama-lamanya. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, bersyukur dan berterima kasih kepada anak-anak yang boleh menyanyikan pujian. Kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan kita bermazmur bersama. Mazmur pasal 33 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya cukup untuk kita berdua. Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Tuhan memandang dari surga. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sesungguhnya maka Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami.
dan pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan sekalian, bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Lukas 16 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami dalam ibadah saat ini. Terima kasih banyak ya Allah. Ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar kiranya kami mampu menyelami kehendak-Mu dan isi hati-Mu lewat firman-Mu saat ini. Bukalah pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Hamba-Mu, Bapa Pendeta, yang Allah pakai untuk menyampaikan sabda kebenaran-Mu saat ini, penuhilah dia dengan Roh-Mu yang kudus, dan limpahkanlah dengan hikmat-Mu, dan biarlah melalui hamba-Mu kami sekalian memahami kehendak-Mu dan semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu, Bapa, dalam kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus kapan dan dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, jemaat-Mu siap mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 16 ayat 10 hingga ayat 18. Perumpamaan tentang setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya dalam Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapak Ibu Guru. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, setia pada perkara yang kecil. Jadi tema kita dalam kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tentu kita bertanya, kenapa diksi perkara yang dipilih oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan 1 kita. Kalau Bapak Mama baru beli Alkitab di tahun 2024, mungkin Bapak Mama akan membaca di sana agak berbeda, karena Alkitab terjemahan baru itu menggunakan kata hal, perihal. Sedangkan kita punya Alkitab yang sudah lama ini, cetakan pertama, terjemahan baru yang pertama, dia menggunakan kata perkara. Dan ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi saya, Bapak Mama. Kenapa kemudian LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menggantikan diksi ini supaya jauh lebih tepat. Karena ketika bicara tentang perkara, dalam ingatan dan benak kita akan selalu mengartikan itu secara negatif. Perkara artinya ada sesuatu yang diperkarakan di sana. Orang Kristen akan selalu berperkara dengan orang lain dalam segala hal. Sehingga terjemahan baru kita menggunakan kata hal, kecil. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, segala sesuatu yang kita jumpai, biasanya kita pakai itu sebagai, melabelkan itu sebagai sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca bagian ini ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, dia tidak bisa terlepas dari bagian firman Tuhan sebelumnya ketika Yesus berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Sehingga kita mendapatkan pemahaman bahwa ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, memberikan nasihat kepada para murid-muridnya, Yesus sadar dan tahu betul bahwa di situ ada orang-orang Farisi, dan dari kehidupan orang-orang Farisi itu yang kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana orang-orang yang kelihatannya dia baik, kelihatannya bagus di luar, tetapi ternyata dia punya muatan kepentingan dan juga muatan atau motif tertentu di balik segala sesuatu yang dilakukan olehnya. Dan bagian bacaan firman ini kita awali dengan Yesus menekankan tentang kita setia pada perkara yang kecil, pada hal yang kecil. Kita juga harus benar juga di dalam hal-hal yang kecil. Ini sederhana sekali Bapak Ibu ketika kita membicarakan terkait dengan hal ini. Untuk belajar mengatakan bahwa setia itu setiap orang pasti pernah menjanjikan sesuatu kepada Tuhan dalam hidupnya. Bahkan setiap perkawinan, pernikahan biasanya diawali dengan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya, Mas Alfa, mengaku akan setia dalam suka maupun duka, dalam untung maupun ini yang jawab kalau yang sunika ini salah lah saya. Dalam untung maupun bahaya. Dalam untung maupun malah, itu yang betul. Dalam sehat maupun gitu. Itu baru betul. Bapak Mama, ketika kita mengucapkan itu, ada tuntutan yang ada di sana. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa apa yang kita ikat di dunia ini, dia juga terikat di surga. Karena itu Bapak Mama, hampir beberapa Alkitab, sebagian besar cerita Alkitab kita berbicara tentang bagaimana orang-orang Kristen harus hidup dalam ketaatan dan juga dalam setiap kesetiaan yang dialami dan dijalaninya dalam kehidupan bersamanya. Ada beberapa hal Bapak Mama, setiap kali ada paduan suara vokal group yang menyanyi, saya selalu mempertimbangkan berapa banyak vokal group dan juga paduan suara yang akan menyanyi dengan durasi khotbah yang harus terjadi. Karena itu, izinkan saya memberikan beberapa hal penting yang kita renungkan dalam bagian firman ini. Hal yang pertama, Bapak Mama, mari kita petakan bagian Alkitab kita. Dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, firman ini berbicara berusaha dalam pasal 10 sampai dengan ayat 10 sampai ayat 12, dia membicarakan tentang bagaimana sikap kita terhadap harta, terhadap kekayaan, terhadap segala berkat yang kita terima daripada Tuhan. Nanti di bagian kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, dia berbicara tentang bagaimana sikap kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Sang Pemberi berkat, dengan Sang Pemberi tanggung jawab yang Sang Pemberi tugas kita.
Dan di akhir kita belajar tentang bagaimana sikap kita dengan sesama, dengan partner hidup kita. Alkitab mencatat secara khusus dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita kasihi. Bagian pertama kita baca di sini bahwa Tuhan bilang, ketika kita diberi tanggung jawab dan tugas, apapun itu, berlakulah setia dan berlakulah benar dalam mengerjakan segala sesuatu. Kenapa Bapak Mama ini dibicarakan? Karena ketika Yesus memberikan gambaran ini, dia mengingat bahwa orang-orang Farisi mengerjakan segala sesuatunya, bukan segala sesuatu yang dikerjakan tidak tetap setia pada apa yang menjadi tujuan dari Taurat itu diberitakan. Tetapi ada motif lain, ada kepentingan lain yang berusaha dilakukan di sana. Ketika Yesus mencapkan tentang kesetiaan dan kebenaran dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan beri, dia mau supaya kita menjadi orang-orang percaya yang akan tahan banting dalam segala situasi yang kita hadapi. Bapak Mama, setiap pekerjaan itu dia punya beban pergumulannya masing-masing. Tidak hanya pendeta, penatua, diaken dan pengajar, tetapi Bapak Mama yang bekerja di sektor pemerintahan, di sektor swasta, baik sebagai guru, sebagai pegawai negeri, di perkantoran dan lain sebagainya, kita punya beban dan pergumulan masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita setia? Apakah kita berlaku benar untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang kita dapatkan atau tidak? Ataukah kemudian Bapak Mama kita merasa bahwa pelayanan itu untuk gereja saja, dia bagus-bagus kita buat, tetapi pekerjaan kita di rumah, di pekerjaan kita di sekolah, pekerjaan kita di kantor, kita dilakukan setengah hati. Atau kita lakukan karena ini untuk manusia, jadi taruh pizza, taruh saja, yang penting kosan ada yang dapat lihat. Integritas, bagaimana kita dewasa di dalam hal mengerjakan tugas tanggung jawab kita menjadi penting di sini. Bapak Mama, sedangkan ada yang mungkin akan menghakimi Bapak Ibu dengan apa yang Bapak Mama kerjakan. Tetapi bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu, dia mencerminkan bagaimana kita menghargai Tuhan yang memberi pekerjaan itu. Bagaimana kita berlaku benar, berlaku setia terhadap tugas tanggung jawab kita, itu bagaimana juga cara kita melakukan sesuatu yang benar, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di Gemit ini Bapak Mama ada dua jenis ibadah. Ibadah yang dalam ritual, dalam liturgi yang kita rayakan bersama-sama pagi hari ini dalam ruang kebaktian ini, tetapi juga ada yang dinamakan dengan ibadah karya. Ibadah karya ini menjadikan pekerjaan kita di rumah menjadi sebuah pelayanan juga di hadapan Tuhan. Bapak Mama, ibu rumah tangga itu pekerjaan bukan? Pekerjaan, tapi banyak pasangan nikah yang pastoral pranikah, waktu tanya Mama kerja apa, sudah kerja apa-apa. Sudah kerja apa dan bilang, betul Mama sudah kerja apa, jadi satu hari itu hanya diam saja begitu, berdiri satu tidur saja. Sudah apa, urus anak dong, urus keluarga. Itu artinya bekerja. Tapi kadang-kadang ketong pandang pekerjaan yang besar itu sebagai pekerjaan yang luar biasa, di mana kita bisa kasih tunjuk ini beta baru bisa ini barang jalan. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan kecil kadang-kadang kita lalaikan, bahkan kita tolak karena merasa bahwa situ sudah dapat untung apa-apa. Ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling mahal, pekerjaan juga yang sulit untuk didapatkan, karena pekerjaan itu didapatkan ketika sebuah komitmen dibangun di awal dari kehidupan itu. Hal yang kedua Bapak Mama, di bagian kedua dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, dia berbicara tentang bagaimana sikap kita kepada Tuhan, kepada Sang Pemberi tugas dan tanggung jawab ini. Bapak Mama, waktu kemarin saya masih di Kupang, Bapak Ibu tadi malam saya sampai dengan Gaza. Tapi waktu tiba singgah di salah satu kios di Kokunase, saya ke rumah di Armona, jadi kita padekan. Ada satu bapak tua yang minta saya punya istri uang 2.000. Dia bilang, Mama bisa kasih saya 2.000. Saya dan istri langsung saling pandang. Dia tahu bahwa apa yang harus dilakukan. Dia kasih keluar dompet, dia kasih keluar 5.000, dia kasih. Lalu apa yang terjadi Bapak Mama? Ini bapak tua kasih satu lembaran fotokopi HPS. Dia bilang, Mama pulang dan belajar ini. Lalu saya istri bolak-balik, sampai ditulis dari sini, pinggir, atas, bawah. Dia bolak-balik, terus kasih beta baca. Ayam, macan, anjing. Bapak Mama tahu ini artinya apa? Kode-kode. Ada tahu? Ini kalau dalam gereja tanya begini, pastor ada yang mengaku dia tahu. Itu sio ya. Pak. Ya. Sio Pak.
sio. Dan dia pun angka-angka masing-masing. Bapak tua bilang, mama pelajari ini, lalu kemudian ini tembus untuk ini minggu, khusus ini minggu, saya boleh lewat. Jadi waktu bolak-balik kan seorang ternyata. Oh iya, kebetulan saya panah pertama di depan motor, saya kasih pegang dia, kakak pegang tangan bapak bawa motor. Dia sepanjang jalan dia lihat, oh bapak, mama dia kesal, mama dan bapak, ini nama-nama hewan yang ada di bumi. Dia bilang ya betul sekali. Daripada kita harus menjelaskan itu sio-sio seperti apa dan persediaan. Tapi saya mau bilang begini dari cerita. Ketika saya membuat perenungan ini, saya jadi berpikir, kenapa kemudian orang-orang model begitu tidak pernah kaya? Karena apa Bapak Mama? Karena mereka melalaikan tanggung jawab mereka untuk mengelola berkat Tuhan yang datang kepada mereka. Saya yakin Bapak Mama kalau hanya 2.000, 5.000 dia dapat, mungkin dia dapat. Tapi ketika itu dilakukan dengan memberikan tambahan, dengan dia juga terjun di dalam macan, anjing, dan sio-sio lainnya itu, ular dan lain sebagainya. Justru di situ Tuhan bilang, engkau tidak setia dengan perkara kecil, maka aku tidak akan membiarkan engkau memiliki sesuatu yang besar dalam kehidupan. Allah mau supaya bagaimana kita mengelola segala sesuatu demikian di hadapan Tuhan, di situ baru kita mendapatkan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Kadang-kadang kerja sebagai TKD, honorer, orang pandang sebelah mata. PNS dan Garuda tidak ada yang lebih ringan atau tangan-tangan atau. Tapi coba cek kinerja lebih baik biasanya TKD dan honorer. Kinerja jauh lebih baik dengan magang itu jauh lebih baik daripada yang enak bawa beta SK di tangan ini mau siapa mau goyang beta ya. Bapak Mama, saat kita bersikap di hadapan Tuhan dan juga bagaimana kita memperlakukan segala berkat yang datang kepada kita, mengelolanya dan menjadi sumber di mana berkat itu datang kepada kita. Tuhan lihat seberapa setia kita mengelola berkat yang kecil, berkat yang sedikit itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang ketiga Bapak Mama terakhir, ayat yang 18. Dia bicara tentang hubungan kita, bagaimana kita membangun sikap dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan membicarakan ini, dia isi-isi berbicara tentang bagaimana orang Farisi memperlakukan orang lain. Di dalam segala penugasan, orang Farisi akan mengangkat tugas-tugas di depan. Orang-orang Farisi akan punya di mana ada pekerjaan yang dia nama bisa wangi di situ, dia akan pergi di situ. Supaya apa? Supaya kemuliaan dirinya itu dikenal oleh orang lain. Pertanyaannya Bapak Mama, sepanjang kita mengerjakan tugas dan refleksi sebagai pendeta, sebagai seorang pelayan, sampai dengan saat ini, siapa yang sedang kita muliakan dari pekerjaan kita? Ini anggap siapa yang kita kasih makan? Kita punya iblis kah dalam diri, ataukah kita punya Tuhan yang memelihara dan memberi berkat? Pikirkan itu, renungkan baik-baik Bapak Mama. Saya percaya bahwa ketika kita selalu bertanya, kira-kira ketika kita melakukan ini, siapa yang dimuliakan? Beta sendiri atau ke Tuhan yang dimuliakan? Karena saat ini Bapak Mama kasus-kasus banyak terjadi. Orang memberi tetapi juga sekaligus membeli sesuatu di dalam gereja. Pada akhirnya ketika persoalan terjadi, dong akan bilang, itu tanah gereja, itu kami pun keluarga yang kasih. Itu bangunan, itu semen 60 sak, itu kami pun keluarga yang kasih. Sudah tidak lagi membeli, tetapi membeli kemuliaan Kristus, mencuri kemuliaan Kristus dari setiap berkat yang kita terima. Setialah pada sesuatu yang kecil, setialah dan berlakulah benar untuk segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian Vokal Grup Majelis Jemaat.
masing-masing Ibu yang menulis sebagai sumber dari kita dengan pujian tersebut. Bapak Mama, kita akan gerakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan secukup kita berdoa. Bersama-sama dengan semua orang Kristen segala tempat dan waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan yang rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup dari sekarang. Jangan pula meninggikan dirimu. Kita mendengarkan persembahan pujian paduan suara Ari. Kita silakan.
Terima kasih Pak Imam Suara Hari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur di hadapan Tuhan bagi yang ingin dipandu oleh Bapak Ibu pihak dan orang tua. Kita akan menyanyikan pujian persembahan hanya bait 1 dan bait 2. Nanti pujian persembahan ini akan diiringi dengan persembahan solo anak Mahesa. Kita akan menyanyikan bait 1 dan 2 saja, nanti dilanjutkan persembahan solo anak Mahesa. Saudara-saudariku yang terkasih, tibalah saatnya untuk kita bersyukur atas berkat Tuhan yang terus ada dan baru setiap hari. Kita percaya bahwa sekalipun ada kegagalan dalam usaha dan kerja, namun Tuhan tetap memelihara kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu selalu mengalir dan membawa harapan yang baru dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu tiba saatnya bagi kami ya Allah, untuk kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati dan kuduskan ya Allah setiap persembahan yang ada pada kami. Biarlah semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu kami telah berdoa. Amin. Tuhan yang penuh di seluruh hidupku.
bait yang pertama. Terima kasih anak Vanessa tulis nomor 1. NKB 100 bait yang pertama. Kita akan bersama-sama bersyafaat sebelum kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Pujian solo dari anak Yosua akan mengantar kita dalam saat teduh menghadap
kepada Tuhan. Tetes air matamu yang kau taruh
kasih Kakak Yosua dan mengingatkan kita Bapak Ibu untuk sebut nama orang tua dalam doa syafaat kita hari ini, sebut juga nama anak-anak kita dalam doa syafaat. Sesuatu yang kecil, sederhana, tetapi punya dampak yang besar dalam kuasa doa orang tua. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Perjalanan demi perjalanan kami lewati. Ada saat di mana Tuhan membiarkan kami larut dalam setiap tugas tanggung jawab kami, tapi ada waktu di mana kami diminta oleh Tuhan untuk boleh berhenti sejenak dari setiap tugas tanggung jawab kami, meneduhkan hati kami untuk menghadap kepada Tuhan dalam ibadah yang kami boleh rayakan pagi hari ini di depan Tuhan. Karena itu Bapa, izinkan kami bersama-sama menaikkan doa kami dalam syafaat ini, baik sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pemuda dan pemudi, sebagai keluarga yang hidup di hadapan Tuhan. Pagi ini kami bersyukur sebagai satu jemaat, oleh karena keluarga besar dulu Bapak Yandri bersama-sama dengan Mama Hildi boleh membawa anak kasih kami Eira dan dulu di hadapan Tuhan dalam ibadah ini, dalam rumah Tuhan untuk pertama kali. Mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka. Karena itu pagi hari ini mereka berdua sebagai suami istri, Bapak Yandri, Mama Devi, boleh menyapa Tuhan dalam kebahagiaan, melihat tumbuh kembang anak Eira Janet dulu tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu, tetap diberi kekuatan dan tumbuh kembangnya. Mereka berdua sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya ke dalam kasih dan berkat Tuhan sendiri. Pagi hari ini Bapak, kami bersyukur untuk setiap persembahan-persembahan pujian yang boleh dinyanyikan di hadapan Tuhan. 7 vokal grup dan paduan suara yang boleh mempersembahkan pujian di hadapan kami dan di hadapan Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat tersendiri bagi kami, memberkati kami dengan segala hal yang dinyanyikan, sehingga kami pulang sebagai orang yang bersuka cita, yang bersyukur karena kami tetap diberi karunia, tetap diberi berkat. Bahkan sahabat-sahabat kami boleh berbagi berkat talenta bernyanyi mereka, supaya kami pun terberkati dengan setiap kata-kata yang dinyanyikan, dan itu menjadi doa kami tersendiri. Pagi hari ini kami satu hati berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan 15 anggota jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun mereka di minggu ini, mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 September mendatang. Kami berdoa bersama-sama bagi Bapak Diaken Immanuel Handi. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Bapak Yanson Tanisi. Kami berdoa bersama dengan Bapak Sakarias Dasi, Ibu Servin Cesodak Oto, Ibu Novi Tolasi Geno, Ibu Servin Paul Mutasi, dan juga Saudari Angel Oto, Saudari Kin Sabola, Saudari Boni Tonak, anak Salvino Lola, anak Firza Tasilima, anak Sefri Bailau, anak Melwindi Dasi, anak Bintang Tonak, dan juga Oma Magdalena Tonak Dasi. Terima kasih untuk satu tambahan usia yang Kau anugerahkan bagi mereka dalam memasuki masa usia lanjut, dalam tumbuh kembang mereka sebagai anak-anak, dalam masa muda mereka, dan juga sebagai orang tua, bapa dan mama. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati setiap harapan mereka. Tuhan juga mengetahui setiap hal yang mereka harapkan dan kumpulkan sampai dengan saat ini. Kiranya berkat Tuhan tertuju bagi setiap mereka yang merayakan ulang tahun mereka, yang merayakan usia baru mereka, dengan tetap memohon Tuhan terus berkehendak dalam kehidupan mereka, baik dalam pribadi maupun dalam tugas tanggung jawab, dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa pendidikan yang mereka jalani sampai dengan saat ini. Bapak kiranya terus memberkati mereka di dalam perjalanan di masa yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kami tahu pasti bahwa setahun lamanya Tuhan memberkati mereka,
Nah, karena itu mereka juga akan senantiasa menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama mereka di mana saja mereka berada. Kami juga satu hati berdoa bagi orang tua kami, Bapak Hendrik Tonak yang sampai dengan saat ini masih ada dalam keadaan sakit. Tuhan, sebagai keluarga, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak, menantu, sebagai para pelayan, sebagai jemaat di tempat ini, kami mohon kiranya Tuhan memberi pemulihan kepada hamba. Di dalam masa tuanya dia tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber pemulihan itu. Karena Tuhanlah yang akan memulihkan hamba di dalam sakit yang dia derita. Setiap perhatian keluarga, usaha keluarga untuk merawat hamba, biarlah Tuhan pakai itu dan Tuhan sempurnakan sehingga menjadi media pemulihan bagi Bapak, Opa, dan Ibu. Kami bersyukur bersama-sama. Hari ini kami boleh beribadah bersama keluarga besar SLB, di mana baik sebagai tenaga pendidik, sebagai anak-anak, kiranya Tuhan terus memberkati setiap hal yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Mereka juga akan merayakan ulang tahun yang akan dilakukan di masa mendatang. Kami mohon Tuhan kiranya mencukupkan segala kebutuhan, baik dana materi maupun juga setiap rangkaian acara yang akan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat supaya mereka bisa menyapa secara baik. Perayaan itu bukan terbatas pada ritual, tetapi bagaimana mereka menyapa Tuhan dalam ungkapan syukur, di mana Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberi hikmat, Tuhan juga memelihara persekutuan sebagai satu keluarga yang menjadi rumah bagi setiap anak-anak kami yang istimewa, yang unik, yang diciptakan oleh Tuhan bagi kami semua. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami menyerahkan satu minggu ke depan di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan majelis jemaat yang lain, penatua, diaken, dan pengajar, kami akan angkat pelayanan-pelayanan yang ada. Karena itu Tuhan berkati supaya pelayanan-pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menjadi berkat juga bagi kami sebagai para pelayan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami yang akan kami laksanakan di minggu ini, ibadah karya kami. Biarlah kami mengerjakannya dengan tetap setia dan taat. Firman-Mu menegur dan menasihati kami. Jika ternyata kami tidak setia dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tugas yang Tuhan beri kepada kami saat ini, maka kami tidak akan mendapatkan kepercayaan untuk mengelola berkat, mengelola pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu beri hati yang mau bertanggung jawab, beri hati yang mau senantiasa menghargai setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mulai kami sebagai bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang kepala keluarga, maupun juga sebagai pegawai di sektor swasta dan pemerintahan, baik itu sebagai pedagang, petani, dan di mana saja kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami, membuka usaha di kios dan bengkel, bahkan juga setiap pekerjaan menjadi tanggung jawab kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di minggu mendatang kami akan kembali dengan sukacita dan syukur kami, karena Tuhan pelihara kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Tuhan, dengarkanlah doa dari 208 anggota jemaat yang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. 208 orang yang menyapa Tuhan dalam setiap doa kami masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap permohonan dan harapan kami. Tuhan juga jawab sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam kehidupan kami. Di doa ini permohonan kami Bapa, bangsa dan negara kami, Kabupaten Rotendao, dengan segala hal yang kami akan hadapi, baik pemilu maupun juga wabah cacar monyet yang sedang tersebar luas. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan, bahkan juga menderita untuk setiap hal yang ada di depan kami, tetapi Tuhan akan memberi kami kekuatan untuk melewati segala sesuatu dengan tetap punya damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Belajarlah untuk tetap setia. Apa yang kita lakukan hari ini, dia menentukan apa yang akan kita jumpai dan apa yang akan kita dapatkan di hari esok. Kita mengakhiri ibadah ini dengan kita bersama-sama nyanyikan Kitab Hati 252. Baik pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, baik yang kelima kita akan nyanyikan dalam keadaan berdiri.
panggilannya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ulanglah dalam pergumulan hidupmu masing-masing. Tetaplah setia setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada. Marilah kita pulang, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk memohon berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 208 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini di hadapan-Nya dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat itu kami buka. Kita mendengarkan wartawan pelayanan. Warta pelayanan Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Teratur yang luas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Atas nama Majelis Jemaat Teratur luas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marcel Faat yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Dan diinformasikan bahwa kebaktian Minggu tanggal 15 September tahun 2024 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Faat. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga Rayon Galilea, hari Selasa di rumah Bapak Efemisa dan hari Jumat di rumah Bapak Victor Kamelan. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Bapak Yus Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Ipi Bahilau. Rayon Kalvari, hari Selasa di rumah Bapak Lasar Meno dan hari Jumat di rumah Bapak Adrianus Tona. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Markus Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Noah Boik. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Bapak Len Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Aris Bau. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Bapak Martinus Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Ardianus Oto. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Bapak Melki Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Ayub Ledo. Rayon Efata, hari Selasa di rumah Bapak Soleman Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Martin Dasi. Rayon Immanuel, hari Selasa di rumah Bapak Johannes Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Hirina. Rayon Talenta, hari Selasa di rumah Bapak Norman Lulu dan hari Jumat di rumah Bapak Melvin Banggau. Rayon Laheroi, hari Selasa di rumah Bapak Pace Nunu itu dan hari Jumat di rumah Bapak Anton Tolasi. Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Ibu Sarling Bailau Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Stephen Tonat. Yang berikut
pelayanan UPP, ibadah sekolah minggu bertempat di Gedung Kebaktian pukul 09.00 WITA, pemimpinnya Bapak Pendeta Marshal Faham. Ibadah majelis dan kunci usbu hari Sabtu bertempat di Gedung Ibadah, pemimpin Penatua Diki Esrondul. Ibadah UPP Perempuan Gimik hari Senin, wilayah 1 di rumah Ibu Ros Poik Sapai, pemimpin Penatua Yuneta Ernateva. Wilayah 2 di Ibu Damaris Baisila Tolasi, pemimpin Penatua Martin C. Pangibesi. Dan wilayah 3 di rumah Ibu Jublina Otto Manape, pemimpin Penatua Serpina Laiselan. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Hendra Darmadi, pemimpin Penatua Yermi Bailau. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudari Jessica Octavianus, Perhutanan Firman, Penatua Petrus Bailau, FC Saudara Devrid Bailau, dan Saudari Alda Meno. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Andi Kolasi, jam 5 sore, pemimpin pengajar PAD. Ibadah lansia hari Senin di rumah Upa Hendrik Tona, pemimpin Vikaris Deborah Toden. Dan pembelajaran katekisasi hari Minggu jam 5 sore, pengajar Bapak Pendeta Marshal Faham. Yang berikut warta lain-lain. Jumlah jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 208 orang, di antaranya laki-laki 139 dan perempuan 69. Mohon maaf, laki-laki 69 dan perempuan 139. Yang berikut ada surat masuk, yaitu surat atestasi. Isi suratnya, Majelis Jemaat Gimik Laheroi Lekona menerangkan bahwa nama Erna Ernustin Yakuba Manafe, tempat tanggal lahir Lekona 21 November 2005, status anggota baptis, adalah warga Jemaat Laheroi Lekona yang terdaftar di rayon pelayanan 3 dan tidak berada di bawah disiplin gereja. Sehubungan dengan permintaan dari yang bersangkutan untuk pindah keanggotaan dari Jemaat Gimik Laheroi Lekona, Lasis Pantai Baru, ke Jemaat Gimik Efrata Menoas, Lasis Lobalain, maka kami mengharapkan kiranya yang bersangkutan dapat diterima sebagai warga jemaat setempat dan dapat diberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Untuk itu, kepada Ibu atau Saudari Erna Ernustin Yakoba Manafe dipersilakan berdiri untuk bisa dikenal oleh jemaat dan juga majelis jemaat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Yang berikut informasi keuangan, yaitu saldo minggu lalu berjumlah 55.343.000 rupiah. Yang berikut penerimaan dan pengeluaran sejak dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 7 September 2024 sebagai berikut. Untuk penerimaan nanti saya baca totalnya saja, sama juga dengan pengeluaran. Untuk rinciannya jemaat Tuhan bisa lihat di slide. Persembahan ibadah minggu tanggal 1 September 2024, yaitu kolekte, natsar perpuluhan dan persembahan pembangunan, totalnya Rp2.188.500.
Yang berikut kolekte ibadah rumah tangga untuk 12 rayon dengan total kolekte Rp1.325.500. Kolekte ibadah syukuran selama 1 minggu Rp50.000. Penerimaan lelang selama 1 minggu Rp2.380.000. Kolekte ibadah kategorial totalnya Rp538.000, sehingga penerimaan minggu ini berjumlah Rp6.482.000, sedangkan pengeluaran ada 3 dengan total pengeluaran Rp702.000, sehingga sisa saldo minggu ini Rp5.780.000 ditambah dengan saldo minggu lalu, sehingga total saldo Rp61.123.000. Ini saja beberapa informasi yang dapat saya sampaikan melalui warta pelayanan hari ini. Dan akhir dari warta ini ada lelang sesuai dengan informasi warta minggu lalu bahwa ada lelang dari SLB. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bapak Joni Tona untuk memandu lelang ini dan dimohon respon baik dari kita semua. Kami minta kesediaan dari Kakak Ruben mungkin bisa bantu supaya nanti siapa yang dapat bisa antar supaya bisa kita tadi nama-nama. Ya baik, Bapak saudara terkasih, ada sudah terdengar masing-masing apa dasarnya sudah ada. Kita lelang ayam kota, ada yang kami ayam kota dengan harga dasar 100.000 sekali. Harga dasar 100.000 sekali. Rp100.000 satu kali, Rp120 satu kali, Rp120 satu kali, Rp150 2 kali, 3 kali. Yang kedua, yang kampung 100.000 satu kali, 125 satu kali, tambah 25, 150 satu kali, 150 satu kali, 152 kali,
161 kali. 175 kali. 175 kali. 2 kali, 3 kali. Yang ini air kota. 100.000 kali. 121 kali. 191 kali. 122 kali. 152 kali. 2 kali, 3 kali. Jangan lama, maksudnya banyak. Oke. Jadi terbaik. Jadi yang kamu tahu. Tanya baru. Air kota 100.000 kali. 120 kali. 150 kali. 152 kali. 153 kali. Ayam kampung 100.000 kali. Tambah 50. 151 kali. 155 kali. 175 kali. 180 kali. 200 kali. 200 kali. 202 kali. 203 kali. Gonjek di sini dibuat keras 120. 121 kali Bapak. 121 kali. 180 kali. 180 dong. 180 kali. 181 kali. 181 kali. 182 kali. 3 kali. Bagi iklan 121 kali. 121 kali. Ya 150 kali. 151 kali. 151 kali. 152 kali. 153 kali. Pancake 121 kali. 121 kali. 181 kali. 181 kali. 182 kali.
3 kali. Quick take. 121 kali. 121 kali. 121 kali. 122 kali. 123 kali. Quick kick. Quick kick. 121 kali. 121 kali. Quick kick yang terakhir. 121 kali. 122 kali. 152 kali. 123 kali. Kue tartar, tartar susu. 75 harus kerasa. 100.000 satu kali. 125 satu kali. 125 satu kali. 125 satu kali. 125 2 kali, 3 kali. Kue sarang semut. Di sini ada kue sarang semut, ada kerasa 75 juga. 100.000 satu kali, ada 2 dan 125 satu kali. 125 satu kali. 120 satu kali. Itu 120. 150 satu kali. 152 kali, 3 kali. Kritik. Satu lagi, sarang semut. 75 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 120 satu kali. 120 satu kali. 170 satu kali. 2 kali, 3 kali. Kritik singkong. Harga dasar 75.000. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Kritik yang sama. Kritik singkong. 75 satu kali. 95 satu kali. 95 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Kritik pisang. 75 satu kali. 95 satu kali. 95 satu kali. 95 2 kali. 95 3 kali. Yang terakhir
Diterima satu kali. Kredit bisa. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. So, Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru dan Pak Siswa SD yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Beta mau bilang yang ambil satu kau sudah dapat kantong, dia yang dapat 2 yang dapat kantong mau dia. Ambil 2 gratis kantong merah 1. Oke, Bapak Ibu bersama-sama dengan keluarga SLB minta maaf kalau kemudian kita tidak banyak membantu dalam pencarian dana ini, tapi semoga apa yang Bapak Ibu terima menjadi berkat. Bapak Mama yang ambil mohon untuk segera karena menagih utang itu hal kecil, tapi kalau ketemu sudah setia untuk bayar ya sudah, dia akan jadi masalah besar. Jadi jangan sampai kita pun nama kena tempel di gerbang sekolah SLB gara-gara tidak bayar. Saya juga semua uang, tapi nanti akan lari-lari cepat-cepat saya ambil segera. Saya kira itu saja Bapak Mama. Saya jumpa kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu tema pelayanan 2024-2027 untuk yang berkenan kepada Allah. Ibadah